Belajar dari pengalaman, Persebaya siap urus AFC Club Licensing. Dikutip dari jawapos.com, Persebaya Surabaya menatap optimistis Liga 1 musim 2021. Selain ingin meraih prestasi, tim berjuluk Green Force itu ingin mendapatkan AFC Club Licensing. Hal tersebut dikatakan manajer Persebaya Chandra Wahyudi. Dia mengatakan, pihaknya menunggu PSSI kapan klub akan diminta untuk mengurus AFC Club Licensing untuk 2021. Kami akan melihat dulu dari PSSI program klub lisensi itu kapan. Persebaya akan mengikuti itu, ucapnya. Apalagi, untuk home base, Randy Irwan dan kawan-kawan sudah tidak kebingungan lagi. Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, sudah bisa dipakai untuk kompetisi Liga 1 setelah ada rekomendasi dari Pemkot Surabaya. Itu tentu sangat membantu Persebaya untuk mendapatkan klub lisensi tersebut, ungkap Chandra Wahyudi. Chandra mengaku sangat bersyukur atas lampu hijau yang diberikan. GBT pasti bisa lolos klasifikasi AFC. Sebab, standar yang dipakai GBT sudah sesuai dengan klasifikasi FIFA karena jadi salah satu venue Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Stadion itu sangat penting karena jadi salah satu tolok ukur pengelolaan klub. Bukti klub punya standar atau tidak, tegasnya. Insya Allah dengan home base di GBT, itu sangat membantu ketika nanti kami main di level Asia, lanjutnya. Persebaya tidak mau mengulangi kesalahan musim lalu yang tidak lolos AFC Club Licensing. Padahal, Green Force berhak mendapatkan jatah untuk berkiprah di level AFC. Sebab, pada musim 2019, Persebaya jadi runner-up. Berada di bawah Bali United sebagai juara. Dengan status tersebut, harusnya jatah AFC Cup didapat Persebaya. Sayang, karena tidak mendapat jatah AFC Club Licensing, jatah tersebut diambil klub lain, yaitu Persipura Jayapura yang berada di peringkat ketiga. Belajar dari pengalaman itu, tentu kami tidak mau mengulanginya. Padahal, kami punya kesempatan itu, paparnya. Tidak ada pantangan bagi pemain Persebaya selama libur Lebaran. Dikutip dari bola.net, penggawa Persebaya Surabaya mendapat jatah libur Lebaran setelah berlatih lebih dari sepekan di bulan Ramadan. Tim Kota Pahlawan rencananya akan kembali menggelar latihan pada tanggal 19 Mei mendatang. Namun, selama libur Lebaran, tidak ada pantangan bagi pemain Persebaya meskipun Hari Raya Idul Fitri selalu identik dengan banyak makanan. Penggawa Green Force juga tidak diberikan tugas khusus oleh tim pelatih. Hanya saja, pelatih Persebaya, Aji Santoso tetap mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk menjaga pola makan. Dengan harapan tidak terjadi kelebihan berat badan. Tidak ada pantangan, hanya saja pemain harus pandai-pandai mengatur makanan di Lebaran nanti, kata Aji Santoso kepada bola.net. Artinya, Aji tetap menekankan agar anak asuhnya menjaga kondisi tubuh ideal. Sehingga, ketika kembali bergabung dengan tim, kondisinya tidak drop apalagi overweight. Semua pemain latihan tanggal 19 dalam kondisi yang bagus, lanjut mantan pelatih Arema FC dan Persela Lamongan itu. Penggawa Persebaya sendiri berlatih di Surabaya sampai tanggal 4 Mei kemarin. Mereka diberikan kebebasan untuk pulang kampung karena belum ada larangan mudik. Gelar TC di Jogja, Persebaya berharap berkah. Dikutip dari mainmain.id.
Persebaya berencana menggelar pemusatan latihan, TC, setelah libur Idul Fitri nanti. Kabarnya, TC itu digelar mulai tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni. Aji Santoso akan memboyong para pemainnya ke Yogyakarta. Pelatih Persebaya itu memiliki alasan tersendiri mengapa memilih kota Gudeg sebagai tempat menggembleng para pemainnya. Kami sudah berikan program ke manajemen. Mulai kapan TC, lokasinya di mana, lalu kedatangan pemain asing. Saya sudah bicarakan dengan manajemen semua timelinenya, ungkap Aji. Aji mengatakan, Yogyakarta dipilih karena biaya menggelar TC di sana relatif terjangkau. Selain itu, kami sudah akrab dengan Jogja. Lapangan juga banyak pilihannya, sambungnya. Selain itu, banyaknya tim yang ada di Jogja mempermudah Bajul Ijo memilih lawan tanding. Tercatat ada 3 tim yang masing-masing bermain di kasta yang berbeda. Ada PSS Sleman yang berkompetisi satu level dengan Persebaya. Serta, ada PSIM Yogyakarta yang berlaga di Liga 2 dan Persiba Bantul yang menjadi peserta Liga 3. Jogja juga kerap memberikan dampak positif bagi Persebaya. Persebaya seperti yakin TC di Jogja selalu membawa berkah. Tiap usai menggelar TC di kota yang khas dengan bapia itu, Bajul Ijo selalu mendapatkan prestasi. Contohnya pada musim 2018, Persebaya yang menggelar TC awal musim di Jogja bisa finish di peringkat kelima klasemen akhir Liga 1. Meski pada saat itu Randy Irwan dan kawan-kawan berstatus tim promosi. Pada saat ditukangi Aji pada musim 2020, Jogja kembali menjadi destinasi untuk menggelar TC. Hasilnya langsung terlihat saat turun di turnamen pramusim Piala Gubernur Jatim 2020. Anak asuh Aji Santoso berhasil menyabet gelar juara setelah mengalahkan Persija di partai puncak. Kalau kata orang sih itu sugesti, tapi ya tidak masalah. Toh selama ini hasilnya baik sepulang TC di sana. Yang terpenting adalah program selama di sana harus jelas dan terukur, jelas mantan arsitek timnas Indonesia tersebut. Beberapa pemain asing juga diharapkan sudah dapat bergabung saat tim menggelar pemusatan latihan. Rencananya setelah Idul Fitri, satu persatu legion asing Bajul Ijo akan tiba di Indonesia. Ada usul, Liga 1 sebaiknya pakai VAR video asisten wasit. Dikutip dari jawapos.com. Liga 1 2021 direncanakan mulai bergulir pada tanggal 3 Juli. Sebelum dimulai, ada usul untuk memberikan sentuhan baru pada kompetisi. Salah satunya pemakaian video asisten referee atau VAR. Adalah Rahmat Darmawan yang berharap teknologi itu dapat digunakan. Pelatih Madura United tersebut menganggap keberadaan VAR dalam sepak bola sudah sangat wajar. Sebab, nyaris seluruh kompetisi di Eropa sudah memakai VAR. Bahkan, Liga Amatir Bandung Premier League, BPL, juga pernah menggunakan itu. Kehadiran VAR bisa mengeliminasi hal-hal negatif dalam kompetisi, kata pelatih yang akrab disapa RD itu kepada Jawa Pos. Yang paling jelas tentu saja jika ada keputusan wasit yang dianggap kurang tepat. Bahkan, untuk mewujudkannya, RD mengaku sudah melakukan komunikasi dengan tim Technical Study Group TSG dari PT Liga Indonesia Baru LIB. Itu pemakaian VAR adalah salah satu ide yang saya usulkan. Sudah saya sampaikan ke mereka, jelas pelatih 54 tahun itu. Sayang, belum ada respons soal usul tersebut. Sejatinya, RD cukup paham. Sebab, untuk memakai VAR, operator kompetisi harus merogoh kocek lebih dalam. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku siap kalau Liga 1 2021 memakai VAR. Jadi, nanti pertandingan itu benar-benar berjalan dengan fair dengan bantuan VAR. Apalagi, di negara maju semua sudah menggunakan VAR.
Jadi, menurut saya bagus kalau diterapkan di Liga 1, ucap pelatih 51 tahun itu saat dihubungi Jawa Pos. Aji pun berharap nantinya operator VAR juga dipilih dengan hati-hati. Orang-orang yang mengoperasikan VAR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, katanya. Karena itu, Aji berharap Liga 1 2021 sudah memakai teknologi VAR. Kalaupun musim ini belum bisa, paling tidak musim 2022 Liga 1 ini sudah harus menggunakan VAR, tambah pelatih kelahiran tanggal 6 April tahun 1970 tersebut. Untuk mengembalikan di level 1% itu tidak terlalu